Alhamdulillahilladzi arsalallahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tunjil al-qadar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alladzina qamu lailan wa nahara. Wa ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, melalui mimbar khutbah di hari Jumat yang penuh berkah, mari senantiasa meningkatkan kualitas iman, Islam dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Apa yang telah menjadi perintah Allah mari kita jalankan dengan sebaik-baiknya, dan apa yang dilarang oleh Allah mari kita jauh-jauhnya, karena hanya modal takwa lah yang menghantarkan kita kebahagiaan, ketentraman baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh berbahagia ini kami angkat tema memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjadi tradisi umat Islam sejak dulu hingga sekarang, walaupun dengan cara dan bentuk yang berbeda-beda, namun tetap dalam konteks dan semangat yang sama, yaitu mencintai dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir dan yang termulia di antara para rasul sebelumnya. Beliau datang dengan membawa agama Islam sebagai agama yang sempurna kebenarannya, yang membenarkan dan menyempurnakan agama-agama yang dibawa oleh para nabi utusan Allah sebelumnya, agar dijadikan pegangan bagi para hambanya dalam perjalanan hidup menuju keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang mulia, kiranya dapatlah kita ilustrasikan mengenai situasi dunia secara umum menjelang diutusnya Rasulullah SAW adalah dalam keadaan kacau balau dalam segala bidang kehidupan, baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya. Sekalipun jauh sebelumnya telah berdiri dengan megahnya kerajaan Romawi di benua Eropa yang dilandasi oleh ajaran-ajaran agama Kristen, yang telah berhasil mencapai puncaknya kejayaannya, tetapi mulai abad ke-4 Masehi kejayaan itu mulai suram dan terus memudar, redup dan padam. Sementara kondisi di benua timur, baik dalam kerajaan Persia maupun di negeri-negeri Tiongkok, India dan lainnya, yang sebelumnya populer sebagai pusat kebudayaan, ilmu, filsafat dan lain sebagainya, cahayanya sudah mulai memudar dan redup serta mengalami kemunduran secara tajam. Agama Buddha di Tiongkok tidak dapat mempertahankan nilai-nilai peradaban yang telah maju berkembang sebelumnya. Agama Brahma di India telah memupuk benih-benih perbedaan dan perpecahan di kalangan pengikut-pengikutnya. Lebih-lebih dengan ajarannya yang membagi manusia menjadi 4 kasta, yaitu kasta Brahma,
kelompok pemimpin-pemimpin agama dan pendeta-pendeta, kasta kesatria, golongan perwira dan angkatan perang, kasta waisa, golongan pedagang, petani dan tukang-tukang, kasta sudra, golongan para hamba pelayan. Sedangkan situasi di benua Arabia pada waktu itu juga dalam kemerosotan moral yang luar biasa, yang dalam ajaran Islam lebih dikenal dengan zaman jahiliyah. Antara satu suku dengan suku lainnya saling bermusuhan dan berperang. Itu zaman jahiliyah. Agama Yahudi dan Nasrani yang sebelumnya telah berkembang di benua Arab tak lagi mampu menahan laju kemerosotan moral itu, sehingga kekuasaan dan kepemimpinan didasarkan atas kekuatan okol dan fisik serta sewenang-wenang, tidak lagi menggunakan akal dan kecerdasan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Di bidang ekonomi terjadi penghisapan besar-besaran terhadap golongan lemah oleh golongan yang kuat dan kaya. Di bidang sosial terjadi diskriminasi yang sangat tajam karena kondisinya yang sedemikian parah tersebut, sehingga ahli sejarah mengistilahkan zaman itu dengan istilah abad kegelapan. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang mulia, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai Rasul terakhir ketika situasi dunia yang sekilas tergambar tersebut di atas, untuk menolong dan memperbaiki umat manusia dari kehancuran yang sedemikian parah itu. Dalam waktu yang relatif singkat, kurang lebih selama 23 tahun, Nabi SAW telah mampu melakukan perubahan-perubahan mendasar, baik di bidang akidah, akhlak, politik, sosial, ekonomi. Tentu setelah beliau menelan pahit getirnya perjuangan, ancaman yang luar biasa, kejam dan biadabnya dari kaum kafir Quraisy. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang berbahagia, sebagai utusan Allah yang terakhir, Nabi Muhammad mengemban amanah suci sebagai wujud nyata dari sifat Rahman Rahim Allah terhadap para hambanya, bahkan merupakan penyempurna dari semua kenikmatan yang telah diberikannya pada sekalian penghuni alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Dan sesungguhnya kami diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang berbahagia, demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, berfaedah, bisa menambah Islam, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat atau pertolongan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir